Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Matius 24 ayat 29 sampai yang ke-36. Kita akan membaca dua ayat. Yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik. Yang sudah bisa membaca, buka Alkitabmu dan kita membacanya bersama-sama. Sebelum membaca, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kasih-Mu memberkati kami sehingga kami bisa belajar hari ini. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Kita baca yuk ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancar sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ini bercerita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama waktu dia lahir di kandang domba. Kedatangan yang kedua yaitu seperti ini. Adik-adik pasti ingat bagaimana waktu Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Dia pergi ke awan-awan dan dia menuju ke langit, ditutup awan-awan dan menghilang. Dan kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan Yesus lewat langit. Di langit dia turun dan di awan-awan yang akan mengiringinya. Lihat, seperti cerita ini, wah bagaimana Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua bukan dengan membawa berkat yang mengenakkan bagi kita. Kalau Tuhan Yesus lahir pertama kan sukacita bagi dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Orang-orang bersukacita dengan kedatangan Mesias. Tetapi kedatangan kedua, Tuhan Yesus membawa hukuman bagi dunia, bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang tidak benar dari hidupnya, bagi mereka yang tidak melakukan kebenaran. Wah, Tuhan Yesus ternyata kedatangannya kedua membawa hukuman. Tetapi jangan takut adik-adik, walaupun Tuhan Yesus datang kedua membawa hukuman, bagi kita yang melakukan firman-Nya, yang selalu waspada, yang selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya, segala sesuatu yang kita lakukan, kita langsung mikir, wah ini kebenaran apa enggak ya? Ini Tuhan berkenan apa enggak ya? Ini baik atau tidak ya? Wah kalau baik aku jalankan, kalau tidak baik aku nggak mau Nah, bagi orang-orang yang berhati-hati dalam hidupnya, yang selalu waspada, yang selalu menjaga sikapnya, ucapannya, pola pikirnya, dia akan mendapat berkat. Kita baca ayat yang ke-35. Ini janji bagi adik-adik, bagi kita semua yang menuruti firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi bagi kita yang percaya pada Yesus, yang berhati-hati dalam hidup kita, yang waspada, yang selalu berjuang untuk melakukan kebenaran, kita akan mendapatkan janji perlindungan dan kita akan diselamatkan di hari terakhir, di hari kiamat. Orang-orang yang percaya pasti akan diselamatkan dan dilindungi dari hukuman. Kira-kira Ibu Yohana sampai gak ya umurnya ke hari kedatangan Tuhan Yesus ya? Itu rahasia. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Tuhan Yesus mau datang nih tanggal 24 bulan 4 tahun 2024 misalnya gitu ya, berarti orang itu berbohong. Karena apa? Di Alkitab dituliskan tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi hari ini kita sama-sama waspada, sama-sama berhati-hati dalam segala hal supaya kita menjadi anak-anak yang berkenan kepadanya. Jangan sembarangan dalam hidupmu, dalam mulutmu, tingkah lakumu, kelakuanmu, jangan pernah sembarangan. Karena Tuhan Yesus tidak berkenan dengan orang-orang yang tidak menghargai pengorbanan salib Yesus. Sebentar lagi kita mau Paskah loh adik-adik. Ingat baik-baik, Paskah itulah momen terbesar, sesuatu yang luar biasa, lebih hebat daripada Natal itu sendiri. Jadi siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berita Paskah sebentar lagi akan diberitakan. Sama-sama sambut berita Paskah dan kita mulai merespon dengan benar.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sangat baik memberkati kami, sehingga Engkau memberikan kami peringatan supaya kami hati-hati dalam bersikap, selalu waspada, selalu melakukan firman Tuhan. Walaupun kadang kami jatuh dalam dosa, tapi berikan kami kekuatan untuk bangkit lagi, untuk melakukan kebenaran. Berkati semua orang yang menyaksikan tayangan ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus, renungan